anak-anak kami. Apa kabar kalian hari ini, nak? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat ya, baik saya juga dalam keadaan sehat, kamu juga semuanya dalam keadaan sehat di rumah. Nah, hari ini anak-anak kami kita akan mengikuti pelajaran matematika. Nah, apa materi yang akan kita bahas? Mari kita perhatikan pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung, yakni pada bagian luas permukaan dan juga volume tabung. Bersama saya, Ibu M. Sitompul, kita akan mempelajari materi ini ya. Apakah anak-anak kami sudah ready? Oke, nah hari ini pembelajaran kita ini bertujuan untuk apa, nak? Nah, pertama nanti anak-anak kami saya harap dapat menemukan atau kita dapat menemukan apa sih rumus luas permukaan dan juga volume tabung tersebut. Nah, selanjutnya nanti juga kita bisa menggunakan rumus luas permukaan dan volume tabung ini untuk menyelesaikan masalah matematika. Jangan berlama-lama lagi yuk, kita langsung belajar tentang luas permukaan dan volume tabung. Apa sih itu luas permukaan dan volume tabung? Apakah anak-anak kami sudah pernah dengar? Tentunya sudah pernah ya, nak? Karena ini materi ajarnya juga sudah ada diajarkan sekilas waktu kamu sekolah dasar atau di SD. Nah, supaya lebih dalam lagi, mari kita pelajari. Nah, pertama, coba anak-anak kami perhatikan gambar di bawah ini. Apakah benda-benda yang ada di bawah ini, adakah di rumah kamu? Misalnya, seperti ini. Ini adalah salah satu bentuk kaleng biskuit ya, nak? Lalu ini tempat kaleng kopi bubuk. Nah, ini yang sehari-hari mungkin anak-anak kami punya, yakni kaleng tempat kalian untuk menabung, disebut dengan celengan. Dan banyak lagi jenis-jenis ini yang tentunya tidak sulit kamu temukan di rumah. Nah, kira-kira menurut anak-anak kami, bentuk benda-benda itu seperti apa ya? Atau dikatakan apa ya? Oke, benar, itu adalah tabung. Nah, jadi contoh-contoh benda tadi itu merupakan tabung. Nah, saya mau tanya juga, apakah anak-anak kami tahu benda apa lagi yang berbentuk tabung yang ada di sekitar kami ya? Nah, kalau dikatakan tabung, di pikiran saya langsung terlintas seperti tabung gas 3 kg ya. Nah, seringkali itu dikatakan tabung gas. Nah, memang karena bentuknya menyerupai tabung. Itu pertama, lalu contohnya yang lain di rumah saya seperti guling. Anak-anak kami saya rasa mengenal guling ya. Nah, guling itu kan dia juga berbentuk tabung. Oke, nah sebelum kita masuk lebih dalam tentang tabung ini, tentunya anak-anak kami juga harus tahu atau ingat-ingat dulu nih. Apa sih bangun-bangun datar yang berkaitan dengan tabung ini? Ya, yang pertama adalah lingkaran. Nah, lingkaran ini nanti menjadi bagian yang sangat penting juga pada tabung. Apakah anak-anak kami masih ingat tentang luas lingkaran? Nah, oke, benar. Luas lingkaran itu adalah V dikali dengan R kuadrat atau V dikali dengan jari-jari si lingkarannya. Sedangkan untuk kelilingnya bagaimana, nak? Ada yang masih ingat? Oke, nah kelilingnya itu adalah 2 dikali V dikali dengan R. Diingat ya? Nah, itu adalah salah satu bangun datar nanti yang kita wajib ingat untuk materi ajar kita tentang tabung ini. Selanjutnya, oke, nah bangun datar yang kedua adalah persegi panjang. Adakah yang masih ingat apa itu luas persegi panjang? Nah, benar, luas persegi panjang itu adalah panjangnya kamu kali dengan lebarnya. Nah, bagaimana pula dengan keliling persegi panjang? Oke, keliling persegi panjang itu apa, nak? Kelilingnya itu adalah 2 dikali dengan penjumlahan dari panjang dan lebar. Oke ya, ingat ya, lingkaran dan persegi panjang ini nanti kita pakai untuk mencari luas permukaan dan juga volume tabung. Yuk, jangan lama-lama lagi. Nah, kalau dikatakan permukaan, saya berikan ilustrasi kepada kamu salah satu benda, yakni guling. Bantal guling maksudnya, dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita sebut bantal guling ya. Kalau kamu amati, permukaan guling itu yang mana saja sih, nak? Oke, nah permukaan guling itu kan ada yang bagian atasnya tuh, yang ada dekat pengikatnya. Lalu ada juga bagian sisinya, nak. Ini bagian sisinya. Nah, lalu mana lagi? Nah, ini ada tanda panah ya. Nah, di sini adalah bagian alasnya.
Nah, inilah yang dikatakan sebagai permukaan daripada guling. Nah, layaknya tabung juga seperti itu. Nah, berarti kalau dikatakan permukaan, semuanya bagian pada si bangun ruang tersebut. Oke, nah maka permukaan itu semuanya kita hitung ya nak. Bagian-bagiannya, mau atasnya, mau bawahnya, mau sisinya, semuanya kita hitung. Nah, langsung saja masuk. Bagaimana kalau kita menemukan luas permukaan tabung? Oke, nah luas permukaan itu mau dia bangun ruang apapun merupakan luas jaring-jaringnya. Seperti tadi guling tadi, berarti luas keseluruhannya yang membentuk si guling tadi. Nah, kalau untuk luas permukaan tabung berarti luas jaring-jaring tabung keseluruhan kan? Kita ingat dulu yuk, kemarin kita sudah belajar jaring-jaring tabung. Apa saja kah bagian-bagian daripada tabung? Pertama, bentuk tutupnya yang perlu kita perhatikan. Apakah bentuk tutup tabung itu? Oke, benar. Bentuk tutup tabung itu adalah lingkaran. Nah, selanjutnya, apakah bentuk selimut tabung? Persegi panjang kah? Oke, benar. Persegi panjang. Yang menyelimuti ya nak, sisi daripada si jaring-jaring tabung tersebut ya. Pada jaring-jaring tabung sudah kita pelajari itu ya nak. Satu lagi bagian daripada tabung ini, yakni alasnya. Alasnya berbentuk apa nak? Benar, alasnya juga berbentuk lingkaran. Oke, ingat ya nak, tadi sudah kita pelajari sedikit mengulas lingkaran dan juga persegi panjang. Nah, tadi katanya luas permukaan itu berarti luas keseluruhan yang harus kita jumlahkan. Maka, rumus daripada luas permukaan tabung ini menjadi pertama tadi bagian daripada si penutupnya, luas lingkaran. Apakah luas lingkaran? Masih ingat? Oke, yang tadi ya, VR kuadrat. Oke, benar sekali. Lalu tadi bagian sisi atau selimutnya berbentuk persegi panjang ya. Apakah rumus luas persegi panjang? Yap, benar. Rumus luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Tetapi Bu, kenapa? Kenapa pada tabung ini tidak panjang kali lebar yang dipakai? Nah, sebenarnya panjang kali lebar yang kita gunakan. Cuma, untuk panjang daripada si persegi panjang ini merupakan daripada alas si tabung tadi yang berbentuk apakah alasnya? Lingkaran, yakni keliling lingkaran lah yang kita pakai. Nah, keliling lingkaran itulah yang menjadi panjangnya. Berarti keliling lingkaran apa? 2VR. Nah, lebarnya itu menjadi apa? Tinggi si tabung kan nak? Makanya kita gunakanlah dia tidak P kali L pada tabung ini, tetapi menjadi 2VR untuk panjangnya dan lebarnya adalah tinggi. Itulah kita temukan untuk luas daripada selimut tabungnya. Luas selimutnya ini ya nak. Satu lagi bagiannya yakni bagian alasnya berbentuk lingkaran. Nah, kembali lagi luas lingkaran itu adalah VR kuadrat. Nah, setelah kita dapatkan masing-masing daripada luas jaring-jaring tabung ini, mari kita jumlahkan. Menjadi seperti apakah dia? Oke. Nah, sekarang sudah kita temukan bahwa luas permukaan tabung tadi, luas si alasnya ditambah dengan luas selimutnya, lalu saya tambah lagi dengan luas tutupnya. Yang mana alas dan tutup ini berbentuk lingkaran. Maka cukup saya kalikan sebanyak 2 ya nak, 2 kali luas lingkaran. Makanya penurun rumusnya menjadi 2 kali luas lingkaran, lalu saya jumlahkan dengan luas selimutnya tadi. Nah, 2 dikali luas lingkaran itu apa? VR kuadrat. Lalu saya jumlahkan atau saya tambahkan dengan luas selimutnya berbentuk persegi panjang tadi yang menjadi 2 VRT. Supaya semakin lebih sederhana, maka kita ubah ke bentuk perkalian distributif. Maka karena di sini 2 VR kuadrat memiliki 2 VR, pembaginya di sini juga ada yang sama 2 VR, maka si 2 VR menjadi pembagi di luar, buka kurung, dikali dengan R ditambah dengan T. Kalau kita kalikan secara distributif ke dalam, maka ini sama saja menjadi 2 VR kali R menjadi 2 VR kuadrat, benar ya nak? Lalu ini menjadi 2 VR kali T, 2 VRT, 2 VRT. Nah, boleh kamu gunakan rumus yang ini atau boleh juga kamu gunakan rumus yang ini. Nah, yang mana saja pun sudah kamu temukan bahwa luas permukaan tabung itu adalah 2 VR kamu kalikan dengan penjumlahan antara jari-jari dengan tinggi. Oke, mudah bukan anak-anak kami? Next, mari kita lanjutkan. Satu lagi pembahasan kita yakni menemukan volume tabung. Nah, kalau bicara tentang volume, berarti kita harus mengalihkan yang namanya luas alas dengan tinggi. Ingat ya, kalau kita mau membicarakan volume bangun ruang apapun, ya, itu kita mengalihkan luas alasnya dan dengan tingginya. Nah, kita ketahui tadi bahwa alas tabung itu adalah berbentuk lingkaran, maka otomatis kita wajib
mengalikan yang namanya luas lingkaran tadi dikalikan dengan tinggi si tabung. Nah, tinggal kita turunkan saja. Maka luas alasnya saya kali tinggi, tadi luas lingkaran alasnya saya kali tinggi menjadi luas lingkaran VR kuadrat, lalu saya kalikan dengan tinggi tabung adalah T. Maka dapatlah untuk rumus daripada volume tabung tadi VR kuadrat T. Dan luas permukaan tabung adalah 2 VR kamu kalikan dengan penjumlahan daripada R atau jari-jari dengan tinggi. Oke, saya harap anak-anak kami dapat mengingatnya ya nak, dalam hal menemukan yang namanya luas permukaan dan volume tabung ini. Oke, nah untuk tujuan pembelajaran kita pertama sudah tercapai ya nak. Yuk kita lanjutkan ke tujuan atau target kita yang kedua, yakni menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan luas permukaan tabung dan juga volume tabung. Yuk kita berperang dengan soal. Nah, kita masuk ke salah satu contoh soal. Nah, Pak Poltak adalah seorang pengrajin panci aluminium. Beliau mendapatkan pesanan sebuah panci besar dari pelanggannya. Bila pelanggan menginginkan panci itu memiliki ukuran diameter 50 cm dan tingginya 70 cm. Tentukanlah luas aluminium yang dibutuhkan oleh Pak Poltak tadi untuk membuat panci tersebut, dan hitunglah volume panci tersebut. Yuk kita selesaikan. Nah, pertama, apa sajakah yang diketahui dari soal cerita tadi? Yakni diameter daripada panci sebesar 50 cm. Karena kita menggunakan rumus menggunakan jari-jari atau R, maka kita ubah ke bentuk jari-jari ya nak. Nah, kita ketahui bahwa jari-jari itu adalah setengah dari diameter, berarti jari-jarinya adalah 25 cm. Sedangkan tingginya adalah 70 cm tinggi pancinya. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya pertama tadi adalah luas permukaan panci, yakni luas aluminium yang dibutuhkan untuk membuat panci, berarti luas keseluruhannya nak. Selanjutnya adalah volume daripada panci tadi. Nah, mari kita kerjakan satu-satu ya. Luas pancinya kita cari dulu ya. Luas panci berarti yang kita gunakan adalah luas permukaan panci atau tabung. Maka rumusnya itu adalah 2V dikali R dikalikan dengan penjumlahan antara jari-jari dan juga tinggi. Mari kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi. Maka ini sama saja dengan 2 saya kalikan dengan V-nya itu 3,14 karena jari-jarinya bukan kelipatan 7 ya. Saya kalikan dengan 25. Lalu buka kurung, jari-jarinya tadi 25 cm, saya jumlah dengan 70 cm. Mari kita selesaikan lebih sederhana lagi. Nah, 2 saya kali 3,14, saya kalikan dengan 25, itu hasilnya adalah 157. Saya kalikan dengan 97, 25 tambah 70 itu 95. Nah, maka hasil pengaliannya itu berapa? 14.915 cm kuadrat. Nah, kalau untuk luas berarti satuannya berpangkat 2. Oke, satu lagi ya nak, volume yang ditanyakan. Volume apa rumusnya? Ya, volume itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Berarti VR kuadrat dikali dengan T. Nah, kita substitusikan ya. V-nya itu adalah 3,14, saya kalikan dengan jari-jarinya. Jari-jarinya 25 sebanyak 2 kali ya nak, VR kuadrat berarti 2 kali pengali. 25 saya kali 25 saya kali dengan 70. Maka berapakah hasilnya ini? Nah, hasilnya itu adalah 137.375 cm kubik. Nah, kalau untuk volume satuannya adalah berpangkat kubik atau pangkat 3. Nah, itulah salah satu contohnya yang mana kalau kita mau menyelesaikan masalah matematika yang berkaitan dengan luas permukaan dan juga volume tabung. Yuk, sekarang kita lanjutkan. Ayo berlatih yuk menyelesaikan soal-soal berikut. Coba kita perhatikan lagi soal yang lainnya nak, supaya kamu semakin mantap. Nah, pertama, berapakah luas seluruh permukaan tabung yang panjang jari-jarinya 7 cm dan tingginya 10 cm? Oke, apakah dia 748 cm pangkat 2 atau 478 cm pangkat 2?
atau 874 cm pangkat 2 atau 487 cm pangkat 2. Coba kamu coret-coret atau cari di buku kamu ya nak. Yuk kita orek-orek dulu supaya menemukan hasil daripada pertanyaan ini. Maka yang ditanya apa ya tadi? Yang ditanya adalah luas permukaan. Yuk kita cari. Nah, coba dikoreksi jawabannya masing-masing ya nak. Maka nanti yang diketahui pada soal tersebut jari-jarinya 7 cm dan tingginya 10 cm. Berarti kalau kita mau mencari luas permukaannya, 2 saya kalikan dengan luas lingkaran lalu saya jumlah dengan luas selimut. Atau tadi 2 VR saya kalikan dengan penjumlahan jari-jari dan tinggi. Yuk kita aplikasikan atau disubstitusikan nilainya. Maka menjadi 2 dikali 22/7. Nah karena jari-jarinya 7 maka untuk V-nya 22/7 ya nak. Saya kali 7, buka kurung, 7 tambah 10. 7 jari-jarinya, 10 tingginya. Maka kita kalikan. Nah, untuk 2 dikali dengan 22, bagi 7 kali 7 berarti 7 dengan 7 habis ya. Sisa 2 dikali 22 berarti 44. Nah, di dalam kurungnya berapa? 7 tambah 10 berarti 17. Maka kita kalikan 44 dikali 17 itu adalah 748 cm kuadrat. Oke, maka option yang cocok adalah A. Oke, next. Latihan yang kedua. Sebuah tong sampah berbentuk tabung berjari-jari 10 cm. Jika luas permukaan tabung itu 1570 cm kuadrat, berapakah tinggi tabung tersebut? Nah, ini yang diketahui adalah jari-jarinya, benar. Lalu apa yang diketahui yang kedua? Luas permukaan tabungnya. Nah, yang ditanya justru tingginya. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Yuk kita cari tahu nak. Nah, mari kita aplikasikan juga rumus tadi ke bentuk soal ini. Pertama, luas permukaan tabung itu rumusnya adalah 2 VR saya kalikan dengan penjumlahan jari-jari dan juga tinggi. Nah, target kita adalah mencari tinggi. Ingat ya nak, target kita mencari tinggi. Luas permukaan tabung tadi diketahui sebesar 1570. Sama dengan, berarti di ruas kiri 1570 ya nak, sama dengan 2 saya kalikan dengan 3,14. Lalu jari-jarinya berapa? 10 cm. Saya kalikan lagi, buka kurung, 10 untuk jari-jari tambah tinggi, karena tinggi yang mau kita cari. Nah, untuk hasil 2 dikali 3,14 dikali 10 itu dulu kita cari ya nak. Oke, maka hasilnya itu adalah 62,8. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Oke, benar. Kita kalikan secara distributif ke dalam. Maka di ruas kirinya tetap ya 1570. Lalu 62,8 saya kali dengan 10 pertama berarti hasilnya 628. Tambah perkalian distributif 62,8 T karena target kita adalah mencari T. Nah, setelah itu perpindahan ruas pun terjadi, maka ini dapat kita kurangkan dengan ini ya nak, menjadi 1570 saya pindahkan ruas 628 menjadi kurang 628, maka sama dengan 62,8 T. Nah, sekarang berapa hasilnya ini? Yakni 942 sama dengan 62,8 T. Nah, KT-nya itu sama dengan 15. Dari mana? 942 saya bagikan dengan 62,8. Sekarang kita sudah menemukan tinggi tabungnya. Oke, nah tadi sudah ada contoh yang kita selesaikan. Juga sudah ada 2 soal latihan yang semakin berkembang. Untuk kadar soalnya juga sudah masuk, ada yang sedang dan sukar ya nak. Nah, saya harap anak-anak kami dapat memahaminya ya. Oke, kalau begitu saya ingin tanyakan nak, hari ini kita sudah belajar tentang apa sih? Ya, benar. Kita sudah berhasil menemukan yang pertama, rumus luas permukaan dan volume tabung. Serta juga kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikianlah untuk cara menemukan luas permukaan dan juga volume tabung. Gimana? Apakah anak-anak kami dapat memahami pembelajaran hari ini? Saya harap kalian semua memahaminya ya. Nah, ada baiknya juga nak, tolong di rumah kalian semua mengulang-ulang lagi pembelajaran tersebut supaya lebih mantap lagi menguasai materi pembelajaran kita hari ini. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. See you and bye-bye.